Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancik bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan ketemu kita untuk di kesempatan Sabtu pagi ini di edisi 14 Juni 2025. Bocah biasa di Perempat FM Palembang di saban harinya jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang. Kita kembali di obrolan komunitas, di mana kita bakal ngundang kawan-kawan komunitas yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang ya terkait dengan giat di komunitasnya. Dan untuk kali ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Sahabat Juang Indonesia. Langsung baik kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar Masya biasa, Allah. sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kalau sehat itu syukur yang paling pertama itu ya. Betul. Oke, baik. Dan kita kenalan lagi ya, walaupun sebenarnya udah kenal. Tapi ada beberapa mungkin pendengar kita juga yang baru menyimak. Untuk di kesempatan pagi ini kita sudah kedatangan, ada siapa nih? Ustadz ya? Ustadz Aryadi Ali Usman, MPD CEK. Ini benar nggak sih penyebutannya? CEK? Iya betul. Oke. Certified Excellent in Al-Quran. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini Ustadz Aryadi sebagai foundernya langsung ya dari Sahabat Juang Indonesia. Semangat ya Ustadz ya. Semangat harus. Alhamdulillah. Baik. Ini juga didampingi oleh kedua rekan yang sama-sama juga dari Sahabat Juang Indonesia. Ini ada pembinanya langsung juga yang hadir, yaitu ada Dr. Maharani MSI CBNSC ya Dok. Iya, betul. Sehat juga ya Dok ya tadi kabarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali di pagi ini ya. Dan juga ada satu lagi, ini ada Ibu Siti Mariam SKM. Sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Siti ini sebagai pembina Sahabat Juang Indonesia. Iya. Oke, ada dua pembina, ada satu founder nih. Siap. Yang sama-sama kayaknya punya visi misi yang sama juga ya. Mungkin kita sedikit flashback kembali nih mengenai Sahabat Juang Indonesia. Mungkin pendengar kita juga pengen tahu kembali bahwasanya untuk Sahabat Juang Indonesia ini udah berapa lama nih sampai dengan 2025 ini berdirinya? Mungkin dari Ustadz Aryadi dulu, silakan. Baik, terima kasih Kak Ilham, teman perempat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, qadarullah. Sahabat Juang Indonesia ini kalau secara legal itu di 2020. Oke. Ya, tetapi sebelumnya kita udah berdiri nih, udah 8 tahun, 2017 seperti itu. Walaupun tadi mungkin secara kepengurusan belum rapi, tapi akhirnya kita pelan-pelan memperbaiki kepengurusan kita, dan pelan-pelan relawan pun berdatangan untuk bergabung bersama Sahabat Juang Indonesia seperti itu. Yang awalnya juga bukan namanya Sahabat Belajar Juang Indonesia, tapi awalnya Sahabat Belajar Indonesia seperti itu. Oh, kenapa ada pergantian nama nih? Yang awalnya tuh kita fokus ke edukasi, ke anak-anak di pinggir kota Palembang, kayak di Sungai Rengas Gandul seperti itu ya. Dan qadarullah ketika itu rame banget nih yang relawan-relawan yang bergabung, dan sembari 2018, 2019 semakin rame orang, teman-teman bergabung, dan semakin luas manfaat kita, semakin luas jangkauan program kita, dan akhirnya qadarullah di 2020 kita tuh legal gitu. Ada SK Kementerian Hukum dan HAM-nya seperti itu, dan ketika kita mau gunain Sahabat Belajar Indonesia itu nggak bisa kan, ada yang udah gunain gitu. Dan qadarullah kita tuh mikir berpekan-pekan gitu kan, mencari nama apa sih namanya yang cocok nih ya. Dan bingung tuh, galau banget Kak Ilham. Ya karena emang udah klik banget nih sama Sahabat Belajar Indonesia. Ya udah ngepas ya nama itu ya. Terus qadarullah istikharah lah ya, istikharah, berdoa minta petunjuk sama Allah, bismillah muncul nama Sahabat Juang Indonesia. Dan akhirnya dari nama ini emang benar-benar
klik banget tuh. Kita bisa berjuang di bidang sosial, berjuang di bidang kesehatan, berjuang di bidang dakwah, berjuang di bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan seperti itu. Oke. Jadi emang bisa masuk ke segala lini seperti itu. Buktinya hari ini ada Dr. Maharani. Wah, luar Ini biasa pakar kesehatan ya. kita yang hadir pada hari ini dan beliau pun pembina dari Sahabat Juang Indonesia. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke Dokter Maharani nih, kita pengen tahu kaitannya mungkin kalau di program Sahabat Juang Indonesia, bagaimana nih untuk kegiatan sosialnya di bidang kesehatan mungkin ya, ada Betul. juga ya. Bagaimana nih, Dok? Ya, jadi untuk di Sahabat Juang Indonesia ini program-program kesehatannya ya itu sudah kita banyak hal ya. Udah Mas, jalan ya? Sudah jalan banget. Mungkin saya flashback cerita ya terkait saya bertemu dengan SJ ini, Mas. Iya. Jadi Sahabat Juang Indonesia ini saya ketemu Kak Ari ini di 2018. 2018. Dalam program juga kesehatan ya. Betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh ada gigi ya. Jadi berawal dengan perawatan gigi. Betul. Kemudian karena niat yang tulus, frekuensinya nyambung gitu. Jadi alhamdulillah ketemu dan berlanjut. Jadi saya di 2020 alhamdulillah bersama Kak Ari dan juga Umi Teman-teman Mariam lain ya. diamanahkan lah seperti itu untuk menjadi pembina, dan salah satunya yaitu tadi melalui edukasi ke masyarakat terutama di Pulau Gandus. Kita waktu itu saya belum herbal di bidang herbal, magister herbalnya, tapi kita waktu itu sudah ada ini Kak Arya, anak toga ya. Betul. Tanaman obat keluarga itu program kita salah satunya. Kemudian juga program kesehatan lain, salah satunya juga belajar tensi ya adik-adik ya di Posrem. Kemudian program kesehatan lain bersama sama puskesmas di sekitar ya itu. Jadi sebenarnya sudah banyak kalau dibilang satu-satu sih Kak. Karena udah berapa tahun juga Iya, ya? iya. Tapi kalau mau gabung ke kita itu lebih bagus lagi gitu, sehingga bisa tahu program-program kesehatan yang ada di, terutama kesehatan ya, yang Terutama ada di kesehatan. dan program-program lainnya. Cuma kalau kita lihat nih, Dok, untuk di bidang kesehatan ini apa sih yang paling urgent yang menjadi catatan dokter nih secara pribadi untuk diimplementasikan dalam program Sahabat Juang Indonesia, melihat kondisi masyarakat ini yang perlu untuk kita perhatikan bagaimana nih, Dok? Nah ini, jadi remaja ya. Ini remaja salah satu memang program SJI ya, terutama untuk posremnya ya. Iya. Pendidikan kesehatan di remaja. Kita punya ini Kak Ari ya, tujuan sehat ini tidak hanya untuk masyarakat secara umum, tapi remajanya. Remaja ini kan pemuda ya, pemuda harapan bangsa seperti itu, dan Generasi penerus ya. iya, dan yang berjuang sesuai dengan visi misi tadi dari Sahabat Juang, yaitu Juang Indonesia. Jadi remaja ini menjadi salah satu aspek Acuan. lah, acuan. Nah di program ini salah satu kita untuk apa ya Kak Ari ya, untuk narkoba Dijalankan ya. menjauhi narkoba seperti itu. Kemudian menjadi salah satu tulang punggung dalam pengobatan di masyarakat. P3-nya ibaratnya seperti itu. Jadi mereka belajar Nancy gitu ya, belajar bagaimana pengobatan pertama. Oh, jadi di ada masyarakat. pembekalan begitu ya? Pembekalan ya, dan itu kita berkaitan dengan kita menggandeng puskesmas seperti itu, instansi-instansi terlibat di bidang kesehatan. Kan zaman saat ini ya, sekarang ini narkoba ya sangat gencar sekali nih ya. Iya, jadi salah satu tuh tujuan kita ya. Jadi remaja ini harus didik untuk bidang kesehatan, terutama menghindari jauh narkoba. Narkoba itu sangat jahat sekali dan merusak sekali sekali bidang kesehatan. Baik itu dari kesehatan, kehidupan merusak juga. akal juga gitu. Karena kalau udah dirusak akal ya udah rusak semuanya. Oke. Di situ ya salah satu yang kita fokuskan. Tentunya masih ada fokus-fokus yang lain. Kak Baik. Ilham. Ya. Ini kalau kita ke Umi Mariam, kita pengen tahu juga nih sebagai pembina dari SJ ini untuk 2025 ini apa sih yang menjadi catatan ataupun juga yang menjadi program khusus dalam perjalanan Sahabat Juang Indonesia ini untuk di 2025, walaupun ini udah di bulan kelima ini ya, bulan kelima, kok saya lupa bulan nih, ini bulan ke-6 ya. Bagaimana nih Bu Mariam? Nah, sebenarnya programnya memang sudah lanjut ya dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah jalan ya? Udah jalan kan, tinggal melanjutkan aja. Nah, yang sekarang ini yang berlanjut setiap pekan ini kita ada pengajian rutin, gitu. Insya Allah setiap bulan itu tiap pekan, tapi minimal itu 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali itu, kayak majelis taklim gitu ya? Ngaji belajar
bacaan marojatul hurufnya gimana dibenerin, diperbaikin. Itu untuk sesama anggota kita atau orang luar juga Bisa ikutan. Tuh. Nah, terus program lain juga tetap jalan ya, program berbagi nasi. Jumat Nasi Berkah ya. Jumat Berkah itu tetap lanjut ya. Oke, baik. Jadi artinya memang ini kegiatannya luar biasa sekali ya. Ini sebagai apa ya, kayak bekal kita juga nanti, terutama untuk teman-teman yang ada di Sahabat Juang Indonesia. Kita ke foundernya lagi nih. Kenapa sih yang bikin Ustadz Aryadi terketuk untuk membentuk Sahabat Juang Indonesia? Ya, ini berawal dari mimpi kecil ya Kak ya. Jadi aku tuh pengennya tidak ada teman-teman yang lain seperti aku gitu. Yang awalnya kan tercetus dari keresahan saya gitu. Ya, melihat Saya kondisi apa tuh pada saat itu? kondisi di pendidikan. Karena pada saat itu saya tuh susah mau lanjutin kuliah gitu kan. Harapannya adik-adik yang bisa dikatakan ekonomi menengah ke bawah mereka bisa terbantu gitu. Mungkin dari informasi-informasi beasiswa yang kita informasikan seperti itu. Walaupun mungkin kita nggak bisa bantu dana langsung gitu. Minimal kita bantu keahlian, bantu motivasi-motivasi biar mereka mau kuliah gitu, mau semangat, mau berjuang. Dan qadarullah akhirnya muncul lahir teman-teman yang kita bantu itu, bahkan mereka tuh semangat gitu. Kemarin Kak Ilham kita kan ngadain hitanan massal tuh di Sungai Ceper. Di Sungai Ceper tuh waktu itu adiknya itu masih kelas 2 SMP. 2 SMP. Qadarullah waktu puasa tadi di tahun 1446 Hijriah barusan, saya tuh ngisi di SMK 4 Palembang, SMK Negeri 4 Palembang. Qadarullah pas ketika saya nyampein ceramah udah selesai gitu, ada yang tanya, kak saya mau tanya nih, dia cerita, kak kayaknya aku udah pernah ketemu kakak deh. Udah, di mana? Emang adik dari mana aslinya? Dari Sungai Ceper kak. Oh masya Allah tabarakallah. Dan ternyata beliau itu, adik itu anak yang waktu itu ketemu sama saya Bun di Sungai Ceper. Teman-teman kalau mau searching di internet pasti yang muncul di pencarian kita di beranda itu di searching Sungai Ceper sama dengan senjata rakitan dan narkoba. Waduh. Jadi adik itu tinggal di tempat yang emang tempat Lingkungan ini sekali ya. narkoba sama senjata rakitan. Qadarullah dia mau merubah image atau merubah akhlaknya juga. Beliau merantau ke Palembang, pengen berjuang Bun. Sekarang dia masih di SMK Negeri 4 Palembang dia berjuang, kak gimana ya aku biar lebih semangat belajar lagi, dan nanti aku mau merubah image masyarakat yang berpikiran Sungai Ceper sama dengan senjata rakitan dan narkoba. Maunya Sungai Ceper tuh kampung yang sehat yang agamis gitu, yang religius seperti itu. Dan akhirnya dia mulai membangun. Aku bilang, dek nanti adek aktifin sosial media di Instagram, ini syiar-syiar dakwah. Dan qadarullah mulai berangsur-angsur mulai semangat gitu. Dan dia mau belajar gitu Kak Ilham seperti itu. Jadi aku tuh pengennya lahir pemuda-pemuda yang tadi mau berjuang, mau berubah untuk tempat di daerahnya masing-masing. Makanya kita hadir di tempat-tempat yang jarang ditemui oleh komunitas lainnya seperti itu. Kita kan hadir di rutan, di lapas, yang bisa dikatakan sangat jarang komunitas yang hadir di sana. Kebanyakan kan di panti asuhan tuh atau di tempat-tempat lainnya gitu kan. Jadi kita hadir di tempat-tempat yang emang jarang didatangin oleh komunitas ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya di sini memang semua kegiatan dari Sahabat Juang Indonesia ini bisa tumbuh dari hati begitu ya. Keresahan ya. Keresahan begitu. Jadi tidak melihat kondisi di lingkungan kiri kanan saja, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aryadi bahwa itu tadi ternyata banyak sekali saudara kita ya yang aksesnya jauh dari kita kota gitu, yang memang membutuhkan banyak perhatian, termasuk tadi berhasil juga akhirnya ya. Alhamdulillah. Bisa memberikan sesuatu edukasi yang pada akhirnya membuat adik itu tadi punya pikiran untuk berubah begitu ya. Karena itu Kak Ilham saya tuh selalu bilang, kita tuh nggak harus ngasih materi gitu. Motivasi, semangat, apa yang kita ucapkan tuh mungkin membekas di hati mereka gitu kan. Jadi berpikir dan akhirnya dia melakukan seperti itu. Yang sekarang juga kita lagi fokus untuk Palestina gitu. Jadi donasi yang teman-teman belikan ke Sahabat Juang Indonesia kita salurkan ke Palestina. Itu terus yang sekarang ini yang hangat banget nih, kita lagi fokus untuk pembangunan rumah, renovasi rumah Ade Aisyah itu di Sematang Borang yang rumahnya udah mau roboh. Dindingnya nggak pakai dinding spanduk gitu.
dan itu pun Banjir. juga ada di atas sungai Nah, apa ya gitu. ini yang perlu kita garis bawahi juga nih, dengan kondisi seperti itu, pihak mana nih yang sejauh ini atau sampai dengan saat ini masih ada sinerginya dengan Sahabat Juang Indonesia? Siapa tahu dengan adanya obrolan kita di pagi ini ya, ini akan membuka apa nih? Membuka pintu kolaborasi. Membuka pintu kolaborasi, membuka keinginan juga, karena ini adalah salah satu jembatan juga untuk bekal kita di akhirat nanti. Boleh dong Ustadz Aryadi sebagai foundernya menyampaikan Iya. yang tadi mengenai rumah di Sematang Borang itu tadi ya? Iya, jadi Kak Ilham ternyata walaupun di Kota Palembang ya, Iya. masih banyak sekali masyarakat-masyarakat warga-warga yang kami temui itu bisa dikatakan dalam kehidupan kondisi yang kurang layak seperti itu kan. Sama seperti saya nggak nyangka juga kemarin siang itu kebetulan ke kawasan Pelaju tuh. Saya tuh sampai nggak nyangka, oh ini masih di Palembang ya ternyata. Nah, Kondisi jalannya betul, saja betul. kita yang mau lewat tuh kayak ini bisa dilewatin nggak kayak itu kan? Tapi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman Sahabat Juang Indonesia ini akan menjembatani juga ya. Iya. Dan dengan informasi yang tadi Ustaz Aryadi, bagaimana siapa tahu ada yang pengen berkontribusi juga untuk memberikan bantuan begitu? Iya, jadi Kak Ilham, kita dari Sahabat Juang Indonesia udah kolaborasi, udah komunikasi sama RT dan sama yang punya rumah ya, yang ibunya sama ayahnya seperti itu. Dan kita berniat ingin membantu air bersih dan renovasi rumahnya. Karena itu kan dindingnya triplek tuh dan atapnya tuh bocor-bocor gitu Kak Ilham. Jadi bismillah, semoga banyak orang baik yang mau Amin. membantu meringankan beban keluarga tersebut. Karena sejatinya ketika kita membantu orang lain maka nanti Allah akan membantu kita dengan Itu seperti itu. kayak tanpa ya begitu ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk melakukan sebuah kebaikan. Betul. Nah, untuk di struktur organisasi dari Sahabat Juang Indonesia ini bagaimana untuk saat ini Ustaz Aryadi? Ya, jadi untuk saat ini ketuanya itu Kak Haris Raji, beliau berhalangan hadir. Wakil ketuanya itu Kak Awi, beliau bekerja. Oke. Sekretarisnya Kak Resti, beliau bekerja di apotek. Dan bendaharanya tuh Kak Heni, beliau pengajar di sekolah Lam Palembang seperti itu. Pembina Bunda Maharani, Bunda Dr. Maharani, istri saya Siti Mariam, dan juga ada Bunda Raya. Ada Bunda dan Raya. ada Bunda Raya. Semua ya. Udah saya sih udah. Oke. Nah, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Aryadi akhirnya menutup pintu hatinya Dr. Maharani juga ya untuk bergabung di Sahabat Juang Indonesia. Saya pengen tahu apa sih alasan awal nih dari Dr. Maharani akhirnya dia udah pengen menjadi bagian dari Sahabat Juang Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin panggilan Lebih ke panggilan hati iya, ya. saya nggak tahu. Saya kalau beberapa waktu itu ya, saya 2018 2017 itu mengenal beberapa teman-teman ya yang aktif di bidang sosial gitu Iya. ya. Salah satunya teman SJI. Saya ngalir aja Mas. Saya apa adanya gitu ya. Ketika Nothing tulus ya? Iya, nothing tulus aja. Jadi ketika bergabung kita terasa tuh yang apa ya, nggak tahu ya, mungkin alam yang frekuensi alam ya. Nah, pas waktu ketemu Kak Ari ini dengan AJI 2018, waktu itu dengan Bunda Raya. Awalnya tuh. Saya kenal dengan Bunda Raya, kemudian Bunda Raya ngajak, ya udah saya ikut. Dan saya tuh sampai di waktu itu di Gandus ya, itu nangis sebenarnya sih. Dia mau nangis nih gitu ya. Boleh dong sharing Iya. kita di sini tuh. Jadi waktu itu ya Ini udah. pertama sekali dokter untuk ikut ke lapangan gitu ya? Waktu itu pertama kali ketemu SJI dan pertama kali ke Oh, langsung ke lapangan langsung ya? Kak Ari, bisa lihat adik-adik anak muda semua ya. Tulus gitu ya hatinya tuh. Kemudian ya saya melihatnya nggak tahu ya, cuma menceritakannya seperti apa, tapi saya lihat ketulusan yang ada di situ. Nah, kemudian seiring waktu setelah proses itu komunikasi sama Kak Ari ya terus ya berjalan. Ada kegiatan lagi ya Kak Ari ya diundang. Ya udah yang ngalir aja gitu Mas Ilham. Terus mungkin itu tadi frekuensi yang membawa itu ya. Jadi ada kegiatan bagi nasi juga, kemudian ada kegiatan saya ingat tuh Pas ya, Covid pun kita Covid, sibuk banget ya. Iya, itu jadi komunitas kan sebenarnya banyak. Hanya ya waktu frekuensi yang mengajak itu sehingga ya sampai detik ini saya juga nggak nyangka akan sampai saat ini. Sampai dengan Kak saat Ari, ini. iya. Ini udah Qadarullah. tahun jalan ke Iya. berapa nih tahunnya nih? Kalau dari Dokter Maharani udah Kalau gabung. murni ketemu dari SJI-nya ini tahun ke-7. Oh, udah lama sekali Iya. ya. Oke. Itu ya up and down ya karya up and down karena saya juga sambil bekerja sih Mas. Saya saatnya Senin sampai Jumat tapi berusaha sih kalau ada waktu memang sedikit banyaknya itu berkecimpung karena Di sosial ya. ya di sosial gitu ya karena memang frekuensi yang sama itu tadi warna yang sama Oke. hati yang sama jadi mau diceritakan tuh kenal panggilan tuh ya panggilan hati udah gitu. Semuanya ngalir aja gitu. Ngalir ya. aja gitu, iya. Dan kalau kita kaitkan juga artinya di sini Iya. habu minanas ya. Iya, saya berharap gini Mas Ram, saya cuma doanya itu sama Allah bilang, saya tolong dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Gitu. Iya, Supaya dan kita juga ikutan baik juga ya, Dok, betul ya? dan mungkin itulah yang membawa sampai saat ini tetap dipertemukan. Oke. gitu. Nah, saya pengen tahu alasan masing-masing nih. Alasan untuk kenapa supaya kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mungkin dari Bu Maryam punya alasan di sini. Apa sih alasan Bu Maryam untuk tergerak gitu? Apa ya?
Karena namanya kebaikan itu kan insya Allah akan balik lagi ke kita ya, nggak tahu dari mana-mana saja kan. Jadi intinya ya untuk melihat, nggak perlu melihat apapun, misalnya kita melakukan kebaikan, intinya itu aja. Kebaikan itu dari kebaikan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Karena kan di sekitar kita kan banyak nih orang-orang kan yang nggak mampu lah itu kan, ya kita kan ya seperti Dokter Maranita tadi kan katanya ya dari hati ya. Memang kalau melihat kayak gitu kan kondisi ya, seperti itu ya, hati yang duluan ikutan tergerak begitu nanti. Apalagi kalau di lingkungan kita sama-sama yang seperti itu tadi kan, sama-sama komunitas teman-teman tadi yang peduli sama lingkungan, ya kita yang ikut aja kayak gitu. Oke, baik. Dan ini dengan banyaknya pengalaman yang dilalui oleh Ustaz Aryadi ya, dan teman-teman yang ada di Sahabat Juang Indonesia ketika terjun ke lapangan, boleh ke sharing ke pendengar kita alasan untuk kita semua bersyukur nih apa nih? Setelah melihat banyak sekali kondisi, baik itu kondisi anak-anak yang tadi disampaikan, masyarakat juga di situ. Apa nih Ustaz? Alasan untuk bersyukur karena kita masih Allah berikan nafas ya. Itu yang paling utama ya. Terus kita dengan kehidupan mungkin. Betul. Dan ketika di lapas gitu, Kak Ilham, kan di lapas tuh banyak sekali teman-teman kita yang sedang berjuang, berjuang untuk memperbaiki diri kita, dirinya masing-masing seperti itu. Makanya aku bilang, teman-teman, kita tuh bukan yang paling baik, kita berusaha untuk menjadi baik gitu. Karena sejatinya walaupun mereka di penjara, mungkin mereka lebih baik daripada kita gitu. Pasti. Mungkin sholatnya, mungkin ngajinya, mungkin mereka di sana tuh khusyuk sholatnya, hatinya lebih khusyuk, ikhlas menerima takdir gitu. Kita yang bekerja di luar kadang ada panggilan azan, kita masih sibuk bekerja. Gitu. Mungkin masih ada sedikit Betul. rasa ria ya. Makanya aku bilang kita tuh belajar sepanjang hayat, kita bisa belajar dari manapun itu, dari anak kecil, dari orang tua, teman sebaya, di rutan, di tempat-tempat yang pernah kita datangi, tempat-tempat yang pernah kita bantu, mungkin dari tempat-tempatnya kaum duafa. Oh, mereka tuh bersyukur walaupun di tengah keterbatasan mereka mau berjuang mencari nafkah untuk keluarganya yang halal gitu. Jadi pantas banget kita harus bersyukur. Dak kate omongan kita dapat bersyukur gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah kan, kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi inilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman di Sahabat Juang Indonesia ini ya. Untuk jumlah relawannya saat ini ada berapa nih Ustaz Ari? Relawan kita itu lebih kurang 85. Waduh, banyak sekali ya. Itu udah tersebar di seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Benar-benar. Kan ada banyak yang di ya? Jepang gitu. Kan Kak Monica di Jepang dia. Ada juga yang di luar negeri lainnya Di gitu Jogja, kan, di Jogja dan sebagainya. Jadi benar-benar ini Kak Ilham, walaupun mereka sudah jauh dari kita, tapi mereka tuh hatinya tetap terpaut SDI. gitu. Bisa bantu ide atau bisa bantu donasi dan sebagainya, bantu syiar-syiar dakwah kita. Dan Bantu pikiran. betul. Kemarin kurban tuh kan heboh ya. Karena donasinya tuh banyak yang masuk gitu. Akhirnya kita sembelih hewan kurban, kita kirim ke pondok pesantren, ke rumah singgah Sriwijaya dan sebagainya. Jadi emang benar-benar kolaborasi kebaikan Kak Ilham. Yang aku bilang relawan itu nggak harus datang juga. Mungkin mereka bisa donasi dengan uangnya atau dengan idenya, dengan pikirannya dan sebagainya. Mungkin dia bantu dengan syiar-syiar di sosial media mereka, WhatsApp dan sebagainya. Jadi itu semua tuh relawan. Gitu. Tanpa pamrih. Betul. Tanpa ikhlas. pamrih. Nah, ini saya menarik dengan apa yang diucapkan oleh Dokter Maharani tadi, tanpa pamrih gitu. Ini kan kita lihat ada satu kejadian juga ya, bukan kejadian sih, kayak mungkin memang udah jalannya juga ya. Kegiatannya sama di bidang sosial, tapi itu di-up di sosial media yang akhirnya mendatangkan banyak sekali uang income yang masuk begitu. Dari pandangan baik itu dari Ustaz Aryadi, dari Dokter Maharani dan juga Ibu Maryam, bagaimana tuh kita melakukan sebuah kebaikan, tapi justru ini akan menimbulkan impact apa ya secara finansial karena kita up di sosial media itu tadi. Bagaimana nih Ustaz? Saya. Iya, pandangannya seperti apa tuh? Kan terkadang kalau kita posting di sosial media atau di WhatsApp dan sebagainya itu kayak jadi orang berpikir tuh nanti Sahabat Juang Indonesia atau seluruh relawan itu kan terkesan riak gitu kan, dapat duit gitu. Tapi ada yang struktur dan juga mungkin ini dijadikan suatu pendapatan gitu Ustaz. Kita nggak spesial pun dapat. Iya, kalau di Sahabat Juang Indonesia kita yang di situ. Cuma ada nih
yang kalau kita lihat tuh sampai terkenal gitu dan sampai dapat uang ratusan juta dalam sebulan, tapi tetap dengan kegiatan sosial gitu. Apakah ini akan mengurangi itu tadi tampangnya itu tadi gitu? Harusnya sah saja sih sebenarnya gitu kan. Insya Allah sah, karena kita emang nggak ambil duit dari donasi yang telah didonasikan oleh teman-teman yang percaya kepada sahabat Joy Indonesia, karena emang viewer kita apa yang kita infokan kita salurkan seperti itu. Untuk kayak kita berangkat ke lokasi itu pakai pribadi gitu. Betul. Pakai pribadi, bahkan kita makan-makan. Kayak kemarin kurban nih, kita kurban langsung kita masak bersama-sama, pun kita makan sama-sama, nanti daging yang lainnya tuh kita bagikan ke masyarakat seperti itu. Kayak kemarin kita kirim kambing ke pesantren, kirim juga kambing ke rumah Siga Sriwijaya. Jadi itu emang viewer nggak ada kita ambil uangnya dan donasi yang yang luar biasanya itu ya. Cuma ada itu tadi ya yang saya Bismillah. itu tadi mungkin kembalikan lagi ya saya. Bagaimana niat kita yang kita tanam gitu, yang kita niatkan dalam diri kita ya, kalau ingin melakukan kebaikan itu tadi harus tulus gitu. Dan saya Kak Ilham selalu bilang sama teman, kita jangan takut ya Bun ya untuk posting di Instagram, di WA dan sebagainya, karena itu kan tahadus bin ni'mal dalam Islam. Kita boleh mendapatkan kebahagiaan, keberkahan untuk motivasi teman-teman lainnya. Oh ini loh, ada tempat, ada komunitas, ada yayasan yang bisa mendapatkan duit kita. Aku ini ada duit nih. Oh ini ada program Palestina. Oh ayo bergabung. Oh ini ada program kurban. Ayo bergabung gitu. Jadi kan aku percaya Kak Ilham, di Palembang banyak sekali orang baik gitu. Yang mereka tuh bingung nih mau disalurkan kemana duitnya kayak itu. Jadi di sinilah tempatnya. Insya Allah amanah, insya Allah disalurkan tepat kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Ya Bunda ya. Mungkin Dokter Makan nih menambahkan gitu. Karena memang zaman saat ini ya, zaman sekarang ya, bukan zaman aja. Ini memang tempatnya itu ya banyak huruf-huruf bohong. Dan salah satu banyak fitnah juga. Jadi salah satu tempat yang untuk bisa membuat orang percaya ya salah satunya melalui jalur media sosial ini. Jadi sehingga orang kan pasti orang benar nggak ya kesini. Sedangkan jalur media sosial aja juga masih ada orang benar nggak ini. Nah makanya dengan adanya bentuk kita buktikan donasi yang disumbangkan itu disalurkan kemana, yaitu dibuktikan dari media sosial juga. Jadi gitu. Nah salah satu juga tujuannya adalah untuk membangkitkan motivasi. Kadang anak-anak muda ini kalau apalagi zaman ini generasi, kalau saya kan generasi kolonial ya mas. Kan generasi kolonial. Ya memang ini zamannya itu media sosial ini menjadi salah satu cara syiar, cara memotivasi dan membangkit semangat anak muda, karena memang generasi Z, Alpha gitu ya, mereka tahu membaca itu dari kalau saya dulu surat gitu ya, surat menyurat pager masih lah ya. Sekarang itu kacamata mereka itu melihatnya itu memandangnya dari media sosial ya. Jadi tinggal lagi ya itu kita mau berpikir positif atau tidak. Kalau kita berpikir positif pasti akan positif kita memandangnya seperti itu. Nah, saya coba mengambil dari sebuah ulama ya, untuk menceritakan bahwa Nabi Isa ya di waktu melihat ada anjing ya, kalau nggak salah ini maaf Mas Ilham ya, karena kalau saya berpikirnya seperti itu, waktu melihat Nabi Isa itu dan para sahabatnya waktu ketemu bangkai anjing ya tadi ya. Ya ini anjing ini kotor, najis, ini anjing bau, udah bangkai ini. Tapi waktu itu Nabi Isa bilang, enggak, giginya putih. Nah jadi saya mencoba untuk berpikir, kalau saya berpikir positif dan ngajar teman-teman semua untuk berpikir positif. Kalaupun ada memang yang semacam itu di media sosial, tapi lihatlah selalu tempat media sosial yang berpikir positif, yang membuktikan bahwa itu adalah benar. Walaupun memang di lain sisi ada yang menggunakan atau memanfaatkan, tetapi masih banyak juga yang putih. Banyak. Ya tidak gigi saja seperti di itu. sosial media begitu ya. Iya, jadi insya Allah tidak. Saya bisa insya Allah kayak Arya. Ini Bismillah. Karena saya pembina, kalau SJI seperti itu saya orang yang pertama menggunakan SJI. Jadi kalau itu ya. Iya, orang pertama menggunakan SJI, kalau SJI mencari ria dari situ. Iya baik, luar biasa. Insya Allah sampai amin. Amin. Baik, untuk Bance Bice dulu di Babam ada kaki kita bakal lanjutkan kembali kita bersama dengan kawan-kawan sahabat Joy Indonesia. Jangan kemana-mana dulu ya, karena kita nak dengar beberapa informasi yang ada berikut ini. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya tahu, udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu dia kayak gimana. Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu. Vin, ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah kajian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis peran penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang.
Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, baik Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Perempatan Palembang. Kita masih bersama dengan kawan-kawan sahabat juang Indonesia. Ada Ustaz Aryadi, ada juga Dokter Marani dan juga ada Bu Siti Mariam ya. Kita masih ngomongin soal ayo berjuang bersama sahabat juang Indonesia. Kami nyapa selamat pagi juga untuk yang saat ini lagi monitor siaran kami melalui kanal YouTube Perempat Palembang. Dan juga yang lagi monitor juga melalui streaming Perempat juga ya, selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi barokah untuk kita kalau ya. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, nah ini kita menyambung lagi dengan pertanyaan yang tadi kita sempat break dulu. Untuk Ustadz Aryadi dulu nih sebagai foundernya. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sosial ini, Ustadz? Tantangan terbesar itu keikhlasan sebenarnya, Kak Ilham. Keikhlasan ya. Terkadang kita emang udah ikhlas nih, tetapi ada celah-celah kita untuk merasa aku udah melakukan ini loh itu. Nah itulah apa Yang yang menjadi munculnya tantangannya ya. bisikan-bisikan setan gitu. Karena kan emang tipis banget nih antara ikhlas sama kita riya. Hanya bersebelahan gitu Bersebelahan kan. itu. Iya, karena kalau kita udah salah niat ya udah itu yang kita dapatkan. Kalau kita membantu orang karena ingin terkenal ya terkenal gitu. Tapi kalau kita membantu orang karena kita ikhlas, dapat ridha Allah, insya Allah dapat semuanya gitu Kak Ilham. Iya. Sama seperti yang tadi, kalau kita makan pakai bismillah dapat makan kenyang dan dapat berkah. Tetapi ketika kita makan tanpa bismillah kita dapat kenyang baik tapi mungkin tidak berkah makan Tidak tersebut berkah. gitu. Jadi memang beda. Hanya bergeser sedikit gitu, tipis banget tuh beda antara kita ikhlas dan kita riya. Makanya kalau kita melakukan sesuatu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua itu tergantung dengan niat apapun yang kita lakukan, seperti itu Kak Ilham. Jadi ketika kita niat untuk membantu ya niat untuk membantu. Masalah mungkin terkenal itu bonus. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan apa-apa yang Itu. tadi mungkin kita bantu. Kita boleh buat konten tapi dalam tanda kutip wajar gitu. Jangan sampai kayak Struktur kayak ada tim gitu ya. betul, jangan sampai udah salah niat gitu Kak Ilham, yang niat awalnya ngebantu Jadi dan beda akhirnya tuh. pindah niatnya karena ingin terkenal, karena ingin meraup keuntungan dan sebagainya, seperti itu Kak Ilham. Oke, baik. Dan ini kalau Dokter Marani udah berapa kali nih untuk ikutan terjun ke lapangan bersama sahabat juang Indonesia? Mungkin ada dari 7 tahun, waduh kayaknya udah nggak hitung lagi ya. Banyak-banyak. Up and down sih Kak. Iya. Jadi Kak Ilham apa masih Ilham yang berubah ya? Bisa semua kok. Bisa ya. Jadi ya masih Ilham. Jadi up and down. Waktu 2018-2020 cukup aktif ya Oh, tadi ya. gitu. Karena memang COVID ya, COVID. Kemudian itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang kami sebagian ini ada yang sambil bekerja Mas. Oh iya. Jadi, kayak Ada kesibukan juga ya. Tadi yang disampaikan Kak Ari, ada Mas Awi ya juga bekerja termasuk Iya. saya. Jadi Sabtu Minggu itu sebenarnya available kalau saya insya Allah. Jadi yang sering mengikuti di hari Sabtu atau hari Minggu seperti ini ada kesempatan. Weekend ya. Waktu kemarin ada kegiatan juga Kak Ari, ulang tahunnya Kak Ari, bisa hadir, sempat hadir seperti itu. Ya doakan insya Allah, yang penting hatinya tetap ada di Itu. sini. Nah ini kan kalau Dokter Marani backgroundnya sebagai seorang dokter juga nih di situ. Iya. Nah cuma kalau untuk dampak dari kegiatan sosial ini dari dokter untuk masyarakat bagaimana ini sejauh ini? Ini dampak kesehatan atau dampak Semuanya tuh. hadirnya komunitas Kesehatannya kayaknya tuh. terhadap masyarakat? Iya. Iya, jadi apa ya, masyarakat bisa terbantu lah ya. Mungkin jalurnya misalnya nggak tahu harus kemana, jadi tahu. Seperti adik kita yang pernah yang ada tumor ya di wajah, kemudian ada yang tadi ODGJ yang kami Iya, cerita. ada yang kakinya. Iya, Itu. ada kakinya letos ya waktu itu. Kemudian yang sunat seperti kemarin tuh acara sunatan massal. Jadi mungkin walaupun tidak besar ya Kak Arya, mungkin besar gitu seperti Draikat, tapi hadir SJ ini menjadi salah satu media atau sarana untuk bisa masyarakat mendapatkan inilah ya pertolongan atau keberkahannya gitu. Yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi masyarakat yang nggak tahu mau mana tapi akhirnya bisa kayak sunatan, Iya. ya kan mau nyunatin kemana, nunggu acara sunatan SJI buat itu, jadi turut kebantu banget. Oke. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal baik di sini ya dok Iya, ya. Donor darah ya dok. donor, ada donor darah juga, donor darah juga beberapa kali juga teman-teman SJI ini melakukan donor darah seperti itu. Ini juga nanti Arya Iya. depannya ada kegiatan Oh waktu begitu. dekat. Nah ini ada juga yang meniti pertanyaan katanya untuk apa nih dalam waktu dekat apakah menerima untuk calon-calon relawannya begitu nih Ustadz Aryadi? Iya, insya Allah. Jadi Kak Ilham dan teman Perempat, kita tuh kan emang ada oprek nih. Ada ya? Oprek itu biasanya di bulan Agustus setiap tahunnya. Setiap seperti tahun itu. di bulan Agustus. Betul. Nanti sesuai dengan kondisi dan
situasi ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau bergabung boleh banget nih, kapanpun dimanapun Bisa ya. acara kita boleh ikutan bergabung bersama sahabat Indonesia. Mungkin waktu kita ke Lapas atau ke Rutan atau mungkin ke pinggiran-pinggiran kota Palembang dan sebagainya, teman-teman boleh ikut, nanti boleh pantengin atau DM di Instagram sahabat Oh ada ya Indonesia. Instagramnya ya saya. Nanti di ujung perjumpaan kita akan sampaikan juga di situ ya. Betul. Oke baik. Dan untuk program terdekat untuk dari Sahabat Juang Indonesia ini apa nih Ustaz? Ya, kalau yang terdekat bahkan baru tayang flyernya. Baru tayang flyernya itu tadi kita ngebantu air bersih sama renovasi rumah Ade Aisyah yang ada di Semetang Borang. Itu yang terdekat. Dan fokusnya juga kita tuh untuk Palestina. Karena Sahabat Juang Indonesia selalu bersama Palestina dari awal sampai Palestina merdeka insyaallah. Buktinya kemarin kita udah kirim donasi terbaik kita, hadiah terbaik ya, karena sejatinya bukan sedekah sebenarnya. Kalau sedekah itu kan biasanya dari orang yang mampu ke yang kurang mampu. Makanya ini kita dikasih hadiah. Ketika dikasih hadiah maka itu terserah deh yang mau dikasih hadiah, mau baik itu dia ada di kesusahan maupun itu orang yang penting yang kita cintai seperti itu. Karena hadiah itu beda spesial gitu kan. Sedekah atau apa namanya itu kami lebih memilih kata hadiah. Jadi kita memberikan hadiah kepada Palestina untuk bukti wujud cinta kasih kepada mereka. Dan itu menjadi program jangan Betul. ya. Kapanpun sampai Palestina merdeka. Jadi untuk teman-teman yang mau memberikan hadiahnya boleh banget nih. Nggak harus ada flyernya. Kita terima. Kalau udah kita kumpulin kita transfer gitu. Bismillah. Jadi ini memang membuka peluang juga ya untuk siapapun itu yang tergantung hatinya untuk menyalurkan bantuannya berdonasi di Sahabat Juang Indonesia ini. Dan caranya bagaimana nih Ustaz? Nanti ada rekeningnya di Instagram Di kita. Instagram Iya. ya. 2838 bersama Sahabat Indonesia. Dan kali kita juga program kita itu berbagi wakaf Al-Quran di Indonesia. Kita udah nyebar nih sampai ke seluruh pelosok Sumsel dan kemarin juga udah ke Riau, udah ke Jogja dan sebagainya. Itu alhamdulillah yang menerima Al-Quran tersebut tuh sangat senang ketika kita survei mereka tuh Al-Quran udah usah gitu kan. Dan emang tuh penghafal Al-Quran gitu. Dan emang kita cari tempat-tempat yang emang ini Al-Quran tuh digunain bukan hanya dipajangkan gitu kan. Kayak di tempat rumah tahfiz dan sebagainya. Kemarin di Pahlawan kita memberikan wakaf Al-Quran dan itu untuk para lansia yang semangat untuk ber-Al-Quran. Karena sejatinya yang belajar itu nggak harus anak atau remaja atau pemuda, tapi lansia pun harus belajar Al-Quran. Nggak ada kata malu. Nanti kali akan belum bisa baca Al-Quran gitu. Aku harus satu apa? Tapi kita sama-sama belajar, makanya Sahabat Juang Indonesia itu belajar sepanjang hayat gitu. Emang kita hadir untuk yuk sama-sama kita belajar sampai kita belajar untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah untuk di akhir hayat gitu. Kita semua belajar. Betul. Bina belajar. Belajar semua ya. Sama-sama kita belajar yang kita bilang kita belajar dari orang yang kita temuin. Mungkin para penerima manfaat kita, dari mungkin ada influencer atau ada motivator di Sahabat Juang. Saya belajar dari dokter Oh ada teman-teman influencer juga ya? Ya, Kasusan gitu kan ya. Kasusan termasuk juga di perusahaan kita. Kasusan. Ya. Kita itu. Oke baik. Jadi mengenai tadi udah jawabannya ya. Oh ini ya kegiatan dalam bidang pendidikan katanya bagaimana ya Ustaz? Kalau di bidang pendidikan itu kita lebih kepada adik Sungai Kasta, Sungai Kasta Palembang dan di para narapidana di lapas narkotika banyak juga. Di lapas narkotika banyak itu kita udah khatam 1 juz Al-Quran gitu. Itu para santri yang bisa dikatakan emang mereka tuh pengguna atau pengedar narkoba gitu kan. Emang lapas narkotika Banyuasin. Dan akhirnya mereka tuh bisa menghafalkan Al-Quran 1 juz gitu. Dan itu betapa luar biasanya luar ya, biasa dengan perjuangan kondisi mereka. yang seperti itu ternyata ini akan mengarah ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Dan di sana pun kita belajar Ilham. Kita mereview, murojaah hafalan kita, mungkin lupa-lupa akhirnya kita ingat kembali. Dan saya tuh mencari teman-teman yang emang yuk semangat, kan kita kan jauh nih dari Palembang ke Banyuasin ya. Dan itu tuh emang butuh ekstra perjuangan, tenaga. Aksesnya jauh tuh ya. Aksesnya jauh karena jalannya jelek kan, kalau masuk ke jalan itu kan jelek tuh jalannya. Dan panas, mungkin hujan, puasa, kita pun tetap berjuang Kak Ilham seperti itu. Jadi bismillah. Makanya aku bilang sama teman-teman, kita nggak tahu amal mana yang bisa bawa kita ke surga. Mungkin dari perjuangan kita ke lapas, mungkin dari kita memberikan sembako, mungkin dari donasi yang kita berikan kepada siapapun itu akan menjadi bukti bekal bahwa kita juga ya. pernah berjuang, akan menjadi pembawa amal kebaikan kita seperti itu. Oke, termasuk menyalurkan sedekah kita di Sahabat Juang Indonesia ini juga ya. Oke baik, dan ini juga sudah ada di penghujung perjumpaan. Tadi seperti yang saya sampaikan untuk Instagramnya di mana nih? Untuk Instagramnya teman-teman boleh follow di @sahabatjuang.indonesia. Atau juga ada anak komunitas kita @daimuda_idaman.sumsel atau @posrem/slice cinta sehat seperti itu. Kita juga udah berjalan bank sampah peduli lingkungan. Itu kita mengumpulkan Bang Ilham mengumpulkan minyak jelantah nih. Awal ini kita minyak jelantah dan kemarin udah kita berikan kepada bank sampah induk yang ada di Bostar ya, dekat KM 12 itu ya. Jadi kita kolaborasi, kita ngumpulin jelantah atau mungkin barang-barang bekas, plastik dan sebagainya. Teman-teman Sahabat Juang Indonesia sama-sama kita lebih bermanfaat. Nanti donasinya tuh untuk Sahabat Juang Indonesia, kegiatan sosial kita seperti itu. Baik, dan sebagai penutup mungkin masing-masing apa yang pengen disampaikan dari Bu Mariam dulu nih? Apa nih sebagai penutup untuk pendengar kita? Intinya kalau misalnya mau gabung kita boleh banget, tadi sudah di share tadi, di follow IG kita. Dan intinya kita harus sesuai dengan tagline kita, belajar sepanjang hayat. Intinya kita dari siapapun itu, anak kecil, tua muda, laki-laki perempuan, siapa aja kita belajar. Kita di sini pun belajar terus sampai akhir hayat kita. Oke, luar biasa sekali. Dari Dokter Marani apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Ya, terus belajar karena memang ini universitas kehidupan. Ya, jadi kita terus belajar sampai kapanpun. Kalau mau gabung ke EJI, ayo gitu ya. Ini memang tempat belajar juga untuk kehidupan kita. Jangan pernah lelah. Kita nggak tahu di
bagian yang mana hidup kita yang membawa kita ke surga PKK. Amin. Ya, jadi saya lagi janganlah belajar karena sejatinya memang hidup kita ini adalah tempat belajar. Gitu. Oke. Itu lebih baik ya, belajar untuk lebih baik. Oke. Dan- Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Dari Ustadz Arya Dini apa nih? Nah, jadi untuk teman-teman semua dan untuk saya pribadi, mari kita sama-sama belajar. Karena sejatinya hidup kita adalah belajar. Belajar dari lahir pun kita belajar nih. Belajar. Oh, ini siapa sih? Ayah, bunda. Oh, ini siapa sih? Kakek nenek ini siapa sih? Kita belajar mengetahui alam ini. Jadi kita harus peka terhadap alam itu. Kita jaga hubungan kita hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Jadi tiga komponen ini harus kita sinkronkan gitu. Kita jaga untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu belajar. Siapa yang bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu belajar. Dan siapa yang ingin bahagia keduanya maka harus dengan ilmu. Kuncinya belajar. Dalil ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belajar. Emang tugas kita ini kan mengabdi. Mengabdi itu adalah bagian dari kita belajar. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi kepadaku. Makanya kita belajar untuk menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Hamba yang emang menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Jangan sampai ada niat dari kita, oh aku tinggi, oh aku hebat, oh aku keren, oh aku pintar dan sebagainya. Karena sejatinya kita adalah hamba dan Allah adalah Khaliq sang pencipta kita. Jadi yuk sama-sama kita belajar di Universitas Pendidikan kita di Sahabat Juang Indonesia. Belajar sepanjang hayat. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Ustadz ya, dengan banyak sekali sharing tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu inspirasi ya Amin, ya buat rabbal semua alamin. pendengar kita, dan juga terima kasih juga buat Dokter Maharani juga. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu menjadi apa ya, Inspirasi. inspirasi Amin, ya Allah. buat kita yang muda-muda nih. Amin. Dengan semangatnya yang selalu luar biasa juga ya. Dan juga terima kasih juga untuk Ibu Siti Maryam, luar biasa juga yang sudah turut hadir juga untuk memberikan banyak sekali pengalamannya tadi di Sahabat Juang Indonesia. Dan karena waktu kita sudah habis, Mancebicek, kita harus berpisah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Beli perhiasan gelang Swaso. Gelang Swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilot tadi Sriwijaya Pati. Sebentar lagi kita berada di Sriwijaya Siap.